Gen Z masuk jebakan bunga utang dibayar utang baru. Generasi Z ternyata punya utang yang menumpuk. Generasi yang belum berusia 24 tahun ini ternyata punya utang macet di pinjaman online, pinjol. Juga masuk daftar slik OJK yang berpotensi mati perdata. Di tengah Gen Z yang kesulitan dan terjebak utang, ada kabar terbaru dari Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, dalam pembahasan RAPBN dengan Komisi 11 DPR RI. Ia mengatakan untuk berhati-hati tentang besarnya utang pemerintah. Tidak berhubungan langsung, namun jangan sampai keduanya terjadi debt trap atau jebakan utang. Pasalnya, tren suku bunga tinggi dan nilai tukar akan mempengaruhi belanja termasuk pembayaran bunga utang. Menurut catatan Biro Riset Infobank, jumlah utang RI 8.338 triliun rupiah. Sementara utang jatuh tempo tahun 2025 mencapai 800,33 triliun rupiah. Jika defisit diperlebar 2,45 hingga 2,82%, beban bunga utang bisa tembus 600 triliun rupiah. Bisa jadi besarnya beban bunga di tengah situasi global dengan suku bunga tinggi dan inflasi inilah yang menjadi perhatian Sri Mulyani Indrawati. Jika melihat besarnya penerbitan surat utang negara yang dikaitkan dengan jumlah utang jatuh tempo dan bunga pinjaman, dapat dipastikan bahwa untuk membayar utang yaitu dengan cara menerbitkan utang baru. Hal ini tak menjadi masalah jika ada stabilitas, misalnya pembeli sun. Tapi juga perlu diperhatikan mengenai besarnya yield yang tentu lebih berat. Pada tahun 2019, porsi pembayaran bunga utang pemerintah 275,5 triliun rupiah. Jumlah meningkat menjadi 314 triliun rupiah pada 2020. Naik menjadi 343,4 triliun rupiah pada 2021. Meningkat ke 386,3 triliun pada 2022 dan diperkirakan melonjak menjadi 434,29 triliun di tahun ini. Data Otoritas Jasa Keuangan OJK menyebutkan, hingga Maret 2024 ada 9,18 juta rekening pinjol dari kelompok usia 19 hingga 34 tahun, dengan nilai pinjaman mencapai 28,80 triliun rupiah. Mirisnya, sekarang ini banyak anak di bawah 19 tahun juga ikut terjerat pinjol. Berdasarkan data yang sama, sampai Maret 2024, rekening pinjaman online atau pinjol di kelompok usia ini sudah mencapai lebih dari 90.000. Jumlah rekening pinjol orang berusia di bawah 19 tahun sempat mencapai puncak tertinggi pada September 2023 mencapai 178.000 rekening. Hal ini juga sejalan dengan total pinjaman yang mencetak nilai terbesar 283,89 miliar rupiah. Lebih mengenaskan, utang gagal bayar paling banyak berasal dari peminjam generasi milenial dan Gen Z. Kredit macet pinjol mencapai 2,94% atau 1,83 triliun rupiah per Maret. Angka kredit macet pinjaman online melonjak dibandingkan Februari 1,79 triliun rupiah. Kenaikan kredit mikro dan pinjol ini perlu diwaspadai tentang adanya jebakan utang debt trap yang bisa menjadi bencana di masa mendatang, baik bagi bank dan debitur sendiri. Besarnya beban bunga yang sudah dibayar bunga ini akan menekan fiskal, tapi masalah utamanya penggunaan utang negara ini juga harus produktif dan punya value. Bukan hanya sekadar belanja yang tak produktif, apalagi berutang untuk bayar bunga utang. Hal yang sama juga jangan sampai uang pinjol untuk konsumsi yang berakhir seperti angin tak berbekas. Perlu diwaspadai, Gen Z sudah memasuki jebakan utang ketika hidup di zaman atau rezim di mana bunga utang juga sudah dibayar dengan utang yang baru. Keuangan Indonesia tidak baik-baik saja, juga dompet Gen Z yang lebih tidak baik-baik saja. Stop gali lubang tutup lubang agar tidak terjebak utang.